5 jenis penyembuhan spiritual dan yang harus diwaspadai. Akar dari sebagian besar penyakit fisik, mental, dan emosional kronis adalah luka dasar, penyakit spiritual yang mengintai. Filosofi dasar yang menyertai sebagian besar tradisi penyembuhan spiritual adalah bahwa ketika kita terputus dari yang ilahi, kita terputus dari kesejahteraan sejati. Karena yang ilahi adalah sumber energi kita, kekuatan hidup kita. Ketika kita terasing darinya, kita mengalami banyak penyakit yang bermanifestasi dalam bentuk yang tidak ada habisnya. Dan tujuan dari penyakit ini adalah untuk membantu kita terhubung kembali dengan pusat batin ilahi kita, untuk menunjukkan jalan kembali ke keutuhan. Disinilah penyembuhan spiritual muncul. Ini adalah jalan penyembuhan, menyatukan kita kembali dengan alam spiritual sejati kita. Tetapi tidak semua pendekatan untuk penyembuhan spiritual itu sehat. Sebenarnya, kita perlu mewaspadai diri, karena ada kemungkinan digunakan oleh apa yang disebut penyembuh spiritual dan dimangsa oleh ide-ide palsu. Apa sih itu sebenarnya penyembuhan spiritual? Penyembuhan spiritual adalah praktik dan pengalaman memulihkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan roh atau jiwa kita. Penyembuhan spiritual juga dilihat sebagai pengalaman transendental, berhubungan kembali dengan sifat sejati kita. Penyembuhan spiritual terjadi saat kita mulai terhubung kembali secara sadar dengan keberadaan esensial kita, entitas yang bijaksana, penuh kasih, kuat, kreatif, yang menjadi inti kita. Adakah kaitan penyembuhan spiritual dan kebangkitan spiritual? Bagi banyak orang, penyembuhan spiritual adalah bagian penting dari perjalanan kebangkitan spiritual. Dengan mengungkapkan dan menenangkan luka yang tidak dapat disembuhkan oleh modalitas lain seperti psikologi atau nutrisi, sebuah pintu terbuka untuk alkimia spiritual batin yang lebih dalam. Dengan kata lain, penyembuhan spiritual dapat memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh jalan lain. Ada banyak pendekatan berbeda untuk penyembuhan spiritual. Misalnya, beberapa praktisi penyembuhan zaman baru hanya berfokus pada keseimbangan medan energi eterik atau non-fisik tubuh manusia. Penyembuh perdukunan fokus pada memulihkan semangat dan menyembuhkan kehilangan jiwa. Dan penyembuh holistik lainnya fokus pada penyatuan tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Bahkan psikolog dan terapis mulai memasukkan penyembuhan spiritual ke dalam pekerjaan mereka, seperti yang beroperasi di bidang psikologi yang mendalam dan transpersonal. Jadi secara ringkas, ada 5 jenis penyembuhan spiritual. Yang pertama, penyembuhan fisik atau tubuh. Yang kedua, penyembuhan emosional atau hati. Yang ketiga, penyembuhan mental atau dari pikiran. Yang keempat, penyembuhan spiritual atau dari roh atau jiwa. Yang kelima, penyembuhan holistik atau tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Jenis penyembuhan spiritual yang Anda perlukan akan bergantung pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perjuangan utama Anda dalam hidup saat ini? Yang kedua, apakah Anda memiliki lebih dari satu masalah mendesak? Tergantung pada jawaban Anda akan dapat menentukan jenis modalitas penyembuhan spiritual yang Anda butuhkan. Misalnya, jika Anda menderita sakit kronis atau yang tidak ada metode lain yang berhasil, dan juga depresi, Anda akan membutuhkan penyembuhan fisik dan mental. Idealnya, beberapa jenis penyembuh holistik akan paling menguntungkan Anda. Sebaliknya, jika Anda hanya memiliki satu masalah, seperti rasa duka yang tak tergoyahkan dari hubungan yang hilang, carilah penyembuh yang berspesialisasi dalam penyembuhan emosional. Jenis penyembuhan spiritual yang umum termasuk penyembuhan cakra, pengobatan kristal atau herbal, pernapasan, reiki, pengobatan tradisional, aromaterapi, teknik meditasi atau visualisasi,
dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan penyembuhan jiwa? Apa artinya? Dan apakah itu berlaku untuk Anda? Bagaimana saya dapat menyembuhkan jiwa saya? Jika Anda tertarik pada penyembuhan spiritual, kemungkinan Anda merasa ada sesuatu yang mendasar yang hilang dari hidup Anda. Beberapa orang dapat mengungkapkan perasaan ini secara verbal, sementara yang lain hanya merasakan ketidakhadiran sesuatu yang vital. Ketika seseorang dapat menunjukkan dengan tepat apa yang salah, biasanya mereka menemukan bahwa itu berakar di dalam jiwa. Mungkin mereka berpikir, saya adalah jiwa yang tersesat, jiwa yang hancur. Tapi ini adalah kesalahpahaman yang mendasar. Yang pasti, ada yang salah, tapi bukan karena jiwanya hancur. Itu karena mereka kehilangan kontak dengan jiwanya. Dengan kata lain, mereka hidup di dunia yang tidak bernyawa, tidak berwarna, dan tidak memiliki kegembiraan dan kesegaran yang dibawa oleh jiwa. Jadi, pertanyaannya bukanlah bagaimana menyembuhkan jiwa Anda, karena jiwa adalah ilahi dan tidak dapat dipatahkan. Anda dapat mengalaminya saat bermeditasi. Tetapi, bagaimana menemukan jiwa Anda? Penyembuh spiritual yang tercerahkan, yaitu mereka yang memahami sifat jiwa dan sumber penyembuh spiritual di luar sana, akan merekomendasikan sejumlah metode yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, cinta diri dan praktik perawatan diri. Yang kedua, pekerjaan anak batin. Yang ketiga, pekerjaan bayangan. Yang keempat, pencarian jiwa. Yang kelima, kesendirian dan introspeksi. Yang keenam, latihan meditasi dan mindfulness. Mindfulness adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan, serta menerimanya secara terbuka. Manfaat meditasi mindfulness tidak hanya sebatas kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Yang ketujuh, terhubung dengan hewan roh atau pemandu roh. Yang kedelapan, menghabiskan waktu di alam atau ekoterapi. Saya sangat menyarankan Anda untuk memahami tentang ensoulment yang membahas secara mendalam tentang berhubungan kembali dengan jiwa. Sangat penting untuk dididik dan menggunakan kebijaksanaan spiritual di sini. Tidak semua modalitas penyembuhan spiritual adalah sama. Tidak semua penyembuh atau guru ada di dalamnya untuk kepentingan terbaik Anda. Dan terkadang, motivasi kita untuk penyembuhan spiritual salah. Mengapa demikian? Saya akan menjelaskan selanjutnya. Sisi gelap penyembuhan spiritual yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ada alasan mengapa tidak ada yang berbicara tentang sisi gelap dari penyembuhan spiritual. Nomor satu, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa ada sisi gelapnya. Dan jika mereka sadar, maka nomor dua, mereka tidak nyaman menghadapinya. Disinilah saya akan membantu menjelaskan dengan tepat bagaimana mencari penyembuhan spiritual dapat merusak diri sendiri dan mengapa. Kedengarannya paradoks. Nah, inilah masalahnya. Penyembuhan spiritual bisa terasa seperti teka-teki yang dibungkus dengan teka-teki, dan saya akan menjelaskan alasannya. Agar sesingkat mungkin, ada dua kembaran gelap penyembuhan spiritual. Yang pertama, perlawanan spiritual. Kembar gelap pertama adalah apa yang saya sebut dengan perlawanan spiritual. Apa yang dimaksud dengan resistensi spiritual? Pada dasarnya ini berarti bahwa kadang-kadang kita dapat menggunakan terapi spiritual sebagai alasan untuk menyingkirkan perasaan, ingatan, dan pengalaman tertentu yang kita miliki. Lalu apa salahnya mencoba menghalau atau menyingkirkan apa yang kita lalui? Mungkin itu yang kamu tanyakan. Ini adalah bentuk perlawanan. Dan perlawanan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Saya sedang berbicara tentang kecemasan, depresi, kemarahan, kebencian, kepahitan dalam hidup. Saya percaya bahwa setiap orang dalam komunitas spiritual perlu memahami bahwa mencoba untuk menyembuhkan tidak selalu tentang penyembuhan. Bahkan seringkali,
penyembuhan digunakan sebagai alasan untuk menyangkal, menekan, mengingkari, atau menolak apa yang sedang kita alami. Sangat dapat dimengerti jika kita ingin mencoba untuk menyingkirkan penderitaan kita, terutama jika kita lelah dan terluka parah. Tapi, ada satu hal, berusaha mati-matian untuk menyembuhkan sebenarnya dapat memperburuk ketidakbahagiaan Anda dan memperdalam penolakan Anda terhadap apa yang terjadi, sehingga mencegah Anda untuk benar-benar sembuh. Saya akan mengulangi kalimat ini lagi. Berusaha mati-matian untuk menyembuhkan dapat mengintensifkan ketidakbahagiaan Anda dan memperdalam penolakan Anda terhadap apa yang terjadi, sehingga mencegah Anda untuk benar-benar sembuh. Penting bagi kita untuk memahami bahwa penyembuhan spiritual sejati adalah tentang menghadapi, mengakui, mengeksplorasi, dan mengintegrasikan apa yang kita alami. Ini bukan tentang mencoba untuk melarikan diri dari kenyataan kita. Yang kedua, guru spiritual gelap. Kembar gelap kedua dilakukan oleh penyembuh spiritual dan praktisi yang sadar, baik pada tingkat sadar ataupun tidak sadar, dari kembar gelap pertama, penyembuhan spiritual. Guru-guru ini sadar akan kualitas adiktif dari permainan tarik ulur perbaikan diri abadi, dan mereka menggunakannya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Saya melihat ini banyak terjadi di antara kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah hal yang menyedihkan untuk dilihat. Ini lazim pada orang yang percaya bahwa mereka harus membayar sejumlah uang untuk mewujudkan keinginan mereka. Seolah-olah siapa mereka dan apa yang mereka miliki belum cukup. Ini adalah siklus abadi yang mengarah kepada penderitaan. Kemudian, tentu saja Anda memiliki jenis guru spiritual yang lebih jahat, yang tampak seolah-olah menolong manusia dengan menggunakan kekuatan ilahi. Tetapi sebenarnya di balik layar, mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan energi kegelapan. Seorang guru spiritual sejati akan selalu memberikan kekuatan Anda kembali kepada Anda. Tetapi, seorang guru spiritual palsu tidak hanya akan berparade dengan memanfaatkan ketergantungan Anda kepadanya, seperti mereka akan mengaku memiliki kekuatan untuk menyembuhkan semua masalah Anda dan memberi Anda satu jalan yang benar menuju pencerahan, penerangan, realisasi diri, atau keesaan. Dan jika Anda mempercayainya, Anda akan terjerat dalam jaringan kepercayaan yang berbahaya bahwa seseorang di luar Anda dapat menawarkan keselamatan kepada Anda, bahwa Anda membiarkan diri Anda meyakini bahwa keselamatan Anda bergantung kepada orang lain di luar dari diri Anda sendiri. Padahal itu seharusnya menjadi tanggung jawab Anda dan hubungannya dengan Tuhan yang ilahi. Lalu apakah yang dimaksud dengan penyembuhan spiritual otentik? Menyembuhkan bukan berarti kerusakan tidak pernah ada. Artinya, kerusakan tidak lagi menguasai hidup kita. Penyembuhan spiritual itu sendiri tidak bisa disalahkan. Itu adalah pendekatan mental kita terhadap penyembuhan spiritual. Ketika penyembuhan spiritual digunakan sebagai cara untuk menghindari, menyangkal, menekan, dan mengingkari masalah kita melalui perlawanan spiritual, kita menyalahgunakan potensinya. Dan ketika penyembuhan spiritual disalahgunakan oleh guru spiritual yang tidak etis dan tidak bijaksana, maka penyembuhan spiritual itu sudah dinodai. Penyembuhan spiritual sejati atau yang otentik adalah tentang menghadapi, mengakui, mengeksplorasi, dan mengintegrasikan apa yang sedang kita alami. Itu bukan tentang mencoba melarikan diri dari kenyataan hidup kita. Pikirkan saja seperti ini. Jika Anda mengalami luka melepuh yang mengeluarkan darah dan nanah, apakah Anda benar-benar akan mencapai banyak hal dengan menutupi mata Anda dan berpura-pura mengabaikannya? Tentu tidak. Rasa sakit dan infeksi akan tetap ada. Apakah Anda akan benar-benar sembuh dengan berpura-pura sakit itu bukan milik Anda atau dengan menjadikannya tanggung jawab orang lain untuk merawatnya? Tentu tidak, bukan?
Anda masih membawa luka itu kemana-mana, itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang melepuh itu adalah dengan menghadapinya, menerimanya, dan menemukan cara untuk meringankan penderitaan Anda, bukan sebagai cara untuk mencoba melarikan diri dari kenyataan Anda, tetapi sebagai bentuk cinta diri. Bagi saya, ini adalah penyembuhan spiritual yang sejati. Jadi, dalam hal penyembuhan spiritual, harap berhati-hati dengan jebakan ini. Keterampilan berpikir kritis dan kejujuran diri yang radikal sangat penting di zaman sekarang ini. Menolak realitas Anda, bahkan dengan cara spiritual, hanya akan memperdalam penderitaan Anda. Satu-satunya jalan keluar adalah melaluinya. Anda harus pergi ke inti dari akar masalah Anda untuk menyembuhkannya. Silahkan renungkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Karena mungkin akan menyelamatkan Anda dari perjuangan sia-sia selama bertahun-tahun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Dari saya, salam cinta dan damai untuk kalian semua, para subscriber saya.